Genderang perang Nikita Mirzani versus Reza Gladys dan pengusaha-pengusaha skincare jilid 2 segera pecah setelah pihak Niki yang kini tengah mengajukan PK atas kasus hukumnya dituding melakukan penyuapan kepada majelis hakim. Tak tanggung-tanggung, nilainya hingga 4 miliar. Tudingan ini disampaikan oleh Reza Gladys yang mengklaim punya bukti rekaman suara. Merasa difitnah dari dalam lapas, Nikita Mirzani langsung menyampaikan titah kepada tim kuasa hukumnya untuk menyeret Reza Gladys CS ke polisi. Dia udah tahu, malah kita dibilang, lu laporin dah itu. Gua kasih kuasa deh buat lu bikin laporan itu, gua difitnah. Kalau gua ngasih duit, mau menyuap hakim, ya minimal gua diturunin lah dari 6 tahun ke 5 tahun kah, ke 4 tahun kah. Itu masih bisa diterima secara logika. Difitnah suap hakim 4 miliar di tengah upaya dirinya mencari keadilan agar bisa berkumpul kembali dengan ketiga anaknya. Si ratu kontroversi seperti mendapatkan amunisi untuk menyeret seteru abadinya ke polisi. Tak main-main, kubunya Nyai Nikmir menyebut seterunya bakal kalang kabut melawan ketakutannya sendiri. Niki yakin bakal menghirup udara bebas. Kami tidak diam dan akan kami lakukan tindakan hukum yang tegas terhadap ini. Karena begini logikanya, kalau disampaikan ya ke media, ke teman-teman semua, ke masyarakat luas, bahwa baik Nikita maupun kami, tim penasehat hukum, ada dugaan melakukan penyuapan. Logikanya main bos, Nikita pasti bakal dibebasin. Dengan adanya dia atau mereka ini ke Mahkamah Agung, justru mereka lah yang mengintervensi keberadaan dari lembaga yudisial ini dengan dalil meminta perlindungan. Lah emang hakim kita apain? Ya, kubu Nikita Mirzani benar-benar seperti tengah di atas angin. Dari sidang lanjutan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, 2 saksi ahli yang dihadirkan membuka asa Nikmir bebas. Apalagi menyebut putusan hukum Niki dari awal hingga di tingkat kasasi sebuah kekeliruan. Lah berarti Nikita dihukum tanpa alat bukti dong. Yang hadir di persidangan teman-teman media semua tahu. Ini loh, screenshot, dan itu pun apa? Sudah tidak natural karena sudah diedit. Kang Emil dikit, Kang. Ya, Mungkin Mungkin Pengadilan Agama Bandung ini ada apa? ya pengabulan doa saya karena Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil atau RK kembali mendatangi Pengadilan Agama Bandung untuk bersidang. Ada apakah gerangan? Selidik punya selidik, RK ternyata menghadiri sidang terkait legalitas pengangkatan anak. Arkana Aidan Misbah atau Arka. Sungguh ironi. Saat proses cerai dengan Atalia Praratia 7 Januari 2026, RK tidak pernah hadir sekalipun. Namun 8 Juli 2026, saat proses penetapan pengangkatan Arka, RK meluangkan waktu untuk datang. Sebegitu pentingkah penetapan pengangkatan anak daripada mempertahankan pernikahan? ya pengabulan doa saya karena insya Allah resmi menjadi anak saya. Aman, alhamdulillah. Tok lalu seminggu lagi. oh iya. Tunggu ya. Doakan saja lancar. Kita inginnya sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari semuanya ya. Keputusan RK mengajukan penetapan pengangkatan Arka di Pengadilan Agama tak pelak memantik isu lama kalau si bocah diduga anak biologis RK dengan aura kasih. Entah kebetulan atau memang sengaja memantau dari kejauhan. Ketika RK sedang sidang di Pengadilan Agama Bandung, aura kasih juga sedang berada di Bandung. Oh, saya tidak ada di dalam ajuan dari gugatan kami, tapi ternyata hanya kepada yang bersangkutan saja. Saksinya
Di mana ada RK, di situ pasti ada aura kasih. Saat RK mengurus penetapan pengangkatan anak di PA Bandung, aura kasih juga ada di Bandung. Ketika RK tinggal di Bali, aura kasih juga diduga menyusul ke Bali karena tertangkap kamera sedang liburan di Pulau Dewata. Isu RK dan aura kasih sudah menikah dan tinggal di Bali kembali berhembus kencang. Cocok logi RK dan aura kasih memang banyak cocoknya. Ketika RK mengurus perceraian dengan Atalia di Pengadilan Agama Bandung, aura kasih belum lama ini juga mengurus hak penetapan perwalian anak kandungnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena kan nanti kita pergi berdua, kalau kita nggak punya surat penetapan si perwalian yang ditanya, loh ini bapaknya kok nggak ikut, kenapa, ada apa, oh ribet. Kalau banyak new mom masih sibuk nyari waktu buat istirahat. Beda cerita sama Saskia Sungkar. Baru 5 bulan melahirkan putra keduanya, Baby Urwa. Body goals-nya udah balik lagi, bikin netizen auto pangling. Usut punya usut, ternyata tubuh ideal Kia kembali langsing lantaran Saskia kembali melakukan hobi menunggang kuda. Tampak Saskia sudah kangen lagi berkuda setelah 2 tahun vakum. Gak tau deh, kayak ada bonding tersendiri kalau sama kuda tuh. Another horse itu another story lagi, jadi seru sih. Biar hobinya makin lancar, Saskia sekarang juga lebih sering menghabiskan waktunya di villa megah miliknya di kawasan Puncak Bogor. Bukan tanpa alasan, di sana sudah ada kandang kuda lengkap dengan area berkuda pribadi. Pas udah punya kuda sendiri, di situ makin amazed lagi sama ciptaan Allah yang satu ini, Masya Allah. Badan kita tuh aku ngerasa lebih sehat aja, karena aku jarang menemukan olahraga yang aku bisa konsisten gitu. Berkuda tak hanya hobi, tapi passion dan healing yang manjur bagi ibu 2 anak ini. Ia pun sengaja menularkan hobinya ini pada si sulung Ukasya. Fairuz Rafiq dan Sony Septian memang pasutri idaman yang sangat perhatian kepada ketiga anaknya, King Fas, Queen Ejaz, dan King Zafi. Libur sekolah ini Sony Fairuz mengajak ketiga anaknya liburan ke Bali, yang juga sekaligus sebagai reward buat si sulung King Fas, yang baru wisuda tahfiz Quran Juz 27. Sony Fairuz ingin benar-benar membahagiakan ketiga anaknya saat di Pulau Dewata. Tak hanya main di pantai, kulineran atau belajar membuat pai susu Bali. Mereka juga sengaja mengajak ketiga anaknya berinteraksi dengan hewan seperti burung, ular, buaya, iguana, rusa, gajah, dan lemur. Melatih empati, tanggung jawab sekaligus keberanian. Bela Zafi. Mukanya nyaman, yang nyaman. Diambil tangannya. Tenang tuh. Mukanya jangan tegang. Abang jangan meleng lah. Senyum dan keceriaan yang sempurna dari anak-anak, tak heran Bali benar-benar membuat King Fas, Ejaz, dan Zafi betah. Sampai enggan pulang ke Jakarta. Sampai lupa kalau sebentar lagi bakal masuk sekolah. Sony Fairuz pun harus memberikan pengertian kepada ketiga anaknya. Apalagi di Jakarta, pekerjaan sudah menanti Sony Fairuz. Menghadiri premier film karya kakak iparnya sendiri, Elma Tiana. Sony, Fairuz, dan King Fas ikut terlibat di film ini. Demi kakak ipar, Fairuz rela melanggar sumpahnya yang tidak mengizinkan King Fas main film.